Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar tanpa halangan yang berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kali ini kita masih berbincang seputar isim mausul. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ul ladil ulal ladina mutlaqo wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqo. Jamak dari lafaz alladhi itu bisa dua, bisa ula, juga bisa alladina secara mutlak. Mutlak adalah ay raf'an wa nasban wa jarron. Baik mahal rofa, mahal nasob, mahal jar, dia tetap eksis dalam keadaannya alladina, tidak berubah-ubah. Cuma wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqo. Sebagian ulama menyatakan bahwa ketika alladina itu mahal rofa, maka ditulis dengan menggunakan wawu, diungkapkan dengan menggunakan wawu. Alladuna, ini sebagian ulama. Billati walla illati qad jumi'a walla ikal ladina nazrun waqa'a. Allati itu bisa dijamakkan dengan menggunakan allati, juga bisa dijamakkan menggunakan allai. Wallai kal ladina nazrun waqa'a. Lafaz allai ketika digunakan, ketika diaplikasikan sama seperti alladina, dalam kutip dia menjadi jamak dari lafaz alladhi, itu dihukumi langka. Berarti jarang sekali lafaz allai itu diaplikasikan untuk menunjukkan makna jamak dari lafaz alladhi. Karena alladhi itu jamaknya alladina. Ketika alladhi dijamakkan menggunakan allai, itu hukumnya nazron, hukumnya langka. Atau dalam sebuah contoh ada syair, fama abauna bi amanna minhu alaina lai. Allai jamak dari lafaz alladina. Qad mahadu al-hujuro. Kok kita bisa mengklaim allai di sini jamak dari lafaz alladhi pada syair tersebut? Ya karena banyak korena, salah satunya adalah aid yang kembali pada isim mausul tersebut. Qad mahadu. Mahadu itu mengandung dhamir jamak mudzakkar yang kembali pada lafaz allai. Otomatis kita dari sini kita bisa memotret, kita bisa mengklaim bahwa allai di sini adalah jamak dari lafaz alladhi, sama seperti alladina daripada aid tersendiri. Dan kita tahu bahwa setiap yang namanya isim mausul kan pasti ada aid. Nah, dari aid ini kita bisa mengambil ibroh, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa allai di sini jamak dari lafaz alladhi. Dalam sebuah bait kan dikatakan wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin lakin mustamil. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas bait itu. Selanjutnya adalah waman wama wa al tusawi madukir wa hakadza du inda tayyin suhir. Isim mausul yang selanjutnya adalah man, ma dan al. Hukumnya tusawi madukir. Man, ma dan al itu menyamai isim mausul yang telah disebutkan. Minalladhi wallati wa furnihima. Jadi kalau kita bahasakan itu tiga mausul ini adalah tiga mausul yang fleksibel. Dia bisa masuk kemana-mana, bisa digunakan, bisa diaplikasikan kemana-mana. Bisa digunakan untuk mufrad mudzakkar, bisa digunakan untuk mufrad muannas, bisa digunakan yang lainnya, bahkan bisa digunakan untuk tasniyah dan jamak. Jadi fleksibel. Tusawi madukir. Begitu pula lafaz du. Maksudnya adalah yakni annadhu mitlaman wa ma wa alfi annaha tusawi ma dzukira fil mausuliyah wa tusta'malu lil aqil wa ghairihi wa takunu bilafdin wahidin fil mufrad mudzakkar wa ghairihi. Lafaz du dengan catatan menurut Bani Toyi, masyhur menurut Bani Toyi, itu sama seperti halnya man, ma dan al. Dia fleksibel, bisa digunakan untuk mufrad tasniyah, mufrad jama', kemudian lafaz muannas, mufrad muannas dan lain-lain. Fleksibel sama seperti man, ma dan al. Nah, cuman ada salah satu permasalahan. Ada tadi kan dikatakan man, ma, al. Ini adalah tiga mausul yang fungsinya sama. Maksudnya dalam kutip memiliki kekhususan tersendiri, bisa digunakan untuk apapun, untuk mufrad, tasniyah ataupun jamak. Cuman al itu memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan ma dan man. Apa kekhususan al?
apa sesuatu yang dimiliki oleh al cuma tidak dimiliki oleh yang lain. Dalam sebuah referensi dikatakan thumma innal i'raba waqa'a ala madkhuli al wa kana min haqqihi ay yaqa'a ala al li'annaha ismun mustaqillun wa ujiba bi anna al nuzilat ma'al wasfi manzilatal kalimatil wahidah. I'rab yang terjadi pada al itu berbeda dengan i'rab yang terjadi pada isim mausul yang lainnya. Kita tahu bahwa man dan ma itu adalah isim mausul yang statusnya mabni, maka i'rabnya adalah i'rab mahal. Seperti ada lafaz jaa man hasuna wajhuhu. Man pada redaksi ini itu i'rabnya mahal rofa, i'rab secara mahali dan mahal rofa. Dan yang di-i'rabi adalah man itu sendiri, bukan ma ba'daha, bukan lafaz setelah ma ataupun ma. Misal ro'aitu ma hasuda, saya melihat sesuatu yang bagus. Ma di sini sama, i'rabnya i'rab mahal dan yang di-i'rabi adalah ma itu sendiri. Tapi al beda dengan ma ataupun al itu beda dengan man. Karena i'rab yang terjadi pada al itu yang di-i'rabi bukan alnya. Padahal seharusnya kalau al itu kita statuskan sebagai ismun mustaqilun, sebagai isim yang sudah independen, isim yang tersendiri, maka dia di-i'rabi. Yang di-i'rabi harusnya dia al, bukan ma ba'daha, bukan lafaz yang jatuh setelah al. Cuman faktanya i'rab itu waqa'a ala madkhuli al. Padahal harusnya yang di-i'rabi al. Kenapa? Karena dijawab oleh para ulama, al nuzilat ma'al wasfi manzilatal kalimatil wahidah. Al besertaan isim sifat yang menjadi silahnya itu diposisikan seperti halnya satu kalimat. Sehingga kalau dia sudah menjadi kal kalimatil wahidah, maka i'rabnya itu masuk pada al wa ma ba'daha. Dalam kutip bukan alnya yang di-i'rabi tapi ma ba'daha. Kenapa ma ba'daha? Karena al itu sudah menjadi bagian daripada ma ba'daha, atau al itu sudah menjadi bagian daripada isim sifat tersebut. Maka tidak janggal ketika yang di-i'rabi adalah isim sifatnya, bukan alnya. Nah, ini adalah perbedaan ataupun kekhususan yang dimiliki al dan tidak dimiliki oleh man ataupun ma ataupun isim mausul yang lainnya.